Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ledesta, absen 32 dari kelas 11 PPLG 4. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi alarm di Seisep. Baik, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Visual Studio-nya. Setelah itu, klik Create a New Project, pilih Windows from App, setelah itu Next. Setelah itu kita tambahin dulu nih nama aplikasi yang mau kamu buat. Setelah memberi namanya, klik Next. Setelah itu langsung pencet aja Create. Kita tunggu sampai muncul. Nah, kalau udah muncul pasti akan jadinya seperti ini. Ini untuk penambahan desain. Jadi pertama memasukkan button 1 dan 2, setelah itu saya memasukkan date time picker. Setelah date time picker masuk, habis itu label. Kita rapihkan terlebih dahulu ya. Jika kita merasa sudah rapi, setelah itu masukkan picture box. Kita klik date time picker-nya, setelah itu di bawah ada properties, kita cari ke bawah format, di bawahnya font, setelah itu kita ubah menjadi time, kan awalnya tadi long, kita ubah menjadi time. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah, di desain, namanya kita ubah terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita klik button 1, kita ubah dulu namanya. Yang di desain ya, kita ubah dulu namanya. Setelah itu button 2, kita ubah namanya menjadi button stop. Yang pertama itu button start ya. Nah, di label kita juga ubah menjadi LBL status. Kita balik lagi ke button 1, kita ganti teksnya menjadi start dan button 2 menjadi stop. Nanti di desainnya akan keganti. Nah, yang labelnya juga kita ganti menjadi status. Nah, setelah itu yang form 1 kita ubah teksnya menjadi alarm clock. Kita klik picture box. Nah, di ujung kanan atas itu kayak ada segitiga hadap kanan. Kita klik. Nah, kita cari filenya itu lewat sini, file fotonya. Jadi, pertama kita klik dulu kan. Nah, di situ tuh ada cache image. Nah, terus ada local resource. Di bawahnya itu ada import. Kita klik import. Nah, setelah itu kita cari filenya nih yang mau fotonya dimasukin ke situ. Setelah itu klik OK. Nah, kalau misalnya fotonya kegedean, kita bisa klik stretch image, kalau enggak zoom. Nah, kalau fotonya udah dimasukin, udah muncul, setelah itu kita rapihin dulu. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali, nanti akan muncul codingannya. Kemudian kita memilih kelas form 1 yang didefinisikan dalam namespace, nama file kita.
Ini adalah kelas utama dari aplikasi kita. Ketika aplikasi dijalankan, konstruktor form 1 akan dipanggil dan metode akan dieksekusi. Di dalam metode form 1 underscore load, kita melakukan beberapa inisial awal. Kita membuat elemen picture box 1 menjadi tidak terlihat pada saat aplikasi dimuat. Ini berarti ketika aplikasi pertama kali dijalankan, gambar tersebut akan tersembunyi. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke desain. Kita klik button startnya 2 kali, nanti ada codingannya. Setelah itu, pertama kita memanggil timer 1 start. Oh iya, ini jangan lupa ya di desainnya kita masukin timernya dulu. Tadi kelupaan, mohon maaf. Nah, habis itu timer 1 start itu perintah yang memulai timer yang telah kita set sebelumnya. Timer ini akan terus berjalan dan memeriksa waktu saat ini dengan waktu alarm yang telah diatur. Selanjutnya, kita mengubah teks pada label LBL status menjadi alarm telah di-setel. Ini adalah pesan yang akan disampaikan kepada pengguna, memberitahu mereka bahwa alarm telah diatur dan sedang berjalan. Terakhir, kita menonaktifkan tombol start dengan menggunakan button start enable sama dengan false. Ini menghindari agar pengguna tidak dapat mengklik tombol start lagi setelah alarm telah diatur. Jadi, ketika pengguna mengklik tombol start, timer akan mulai berjalan. Kalau sudah, kita kembali lagi ke desain, kita klik 2 kali lagi yang button stop. Setelah itu, kita mengubah teks pada label LBL status menjadi stop. Ini adalah pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna, memberitahu mereka bahwa alarm telah dihentikan. Selanjutnya, kita mengaktifkan kembali tombol start dengan menggunakan button start enable sama dengan true. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur ulang alarm setelah mereka telah menghentikannya. Tombol stop sendiri akan dinonaktifkan dengan menggunakan button stop enable false. Ini untuk memastikan bahwa pengguna tidak dapat mengklik tombol stop lagi setelah alarm telah dihentikan. Balik lagi ke desain, kita klik yang timernya. Kita untuk mengambil waktu saat ini menggunakan datetime now. Dan juga mengambil waktu alarm yang telah diatur oleh pengguna dari kontrol DTP time. Selanjutnya, kita mengabadikan waktu saat ini dengan waktu alarm. Jika waktu saat ini cocok dengan waktu alarm yang telah diatur oleh pengguna, yaitu jam, menit, dan detik, semuanya cocok.
Maka kita menghentikan timer dengan timer 1 stop. Membuat gambar dengan nama picture box. 1 menjadi terlihat dengan picture box 1 visible draw. Ini menampilkan gambar ketika alarm terpicu. Yang terakhir, kami mengatur lokasi suara alarm yang akan diputar oleh objek player menggunakan player sound location. Ini adalah path ke file audio alarm yang telah diatur sebelumnya. Mohon maaf, tadi sedikit ada jeda karena sedang mencari lokasi dari file alarm yang ingin dimasukkan di codingannya. Terakhir, kita mengambil player play looping untuk memainkan suara alarm secara berulang-ulang. Oh ya, untuk sound player, kita pindah terlebih dahulu ke atas di bawah tengah-tengah button stop dan timer tick. Kita tambahin juga di button stop, yaitu player stop. Adalah perintah yang menghentikan pemutaran suara alarm yang mungkin sedang berjalan. Jadi ketika pengguna mengklik tombol stop, aplikasi akan menghentikan alarm yang sedang berjalan, menampilkan pesan stop dan mengaktifkan kembali tombol start agar pengguna dapat memutar ulang. Nah, sekarang tinggal kita running. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.